Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rifai Kukuh. Jadi di channel ini gue membahas tentang tutorial-tutorial yang menurut gue layak untuk gue share, tapi nggak menutup kemungkinan untuk merambah ke konten-konten lainnya selain tutorial. Jadi di video kali ini gue akan memberi gambaran ke kalian semua tentang alat-alat podcast yang biasa gue pakai untuk podcast gue. Tapi kalau kalian penasaran dengan podcast gue adalah podcast karena corona. Jadi promo, nggak apa-apa lah ya. Podcast gue adalah podcast karena corona. Podcast tersebut adalah podcast yang gue bikin karena adanya kebijakan pemerintah tentang self-isolation di rumah aja selama 2 minggu pada waktu itu. Dan gue bingung nih, udah mulai bingung dan mulai bimbang ngapain lagi gue di rumah. Akhirnya gue decide untuk bikin podcast itu. Sebenarnya podcast itu bercerita tentang pengalaman pribadi gue dan pengalaman pribadi narasumber-narasumber yang tidak lain tidak bukan adalah temen gue sendiri, supaya tidak banyak budget yang keluar gitu loh. Kalau teman sendiri kan nggak perlu dibayar lah ya, pakai makan aja aman lah. Jadi di podcast itu tuh gue bertukar pikiran dengan teman-teman gue, dengan narasumber-narasumber gue, bertukar persepsi serta bertukar cerita gitu. Kalau kalian penasaran langsung aja di Spotify sudah tersedia podcast karena corona. Jadi kalau soal audionya kurang lebih seperti ini audionya nih. Dan step-step apa yang lo lewatin sampai akhirnya tuh lo bisa masuk ke BEM KM. Oke. Jadi kalau step-step apa yang gue alamin berarti balik lagi ya. Kita coba dari awal gue masuk. Waktu awal gue masuk tuh gue juga sebenarnya nggak punya tujuanku. Jujur gue juga nggak punya tujuan. Gue juga nggak paham terkait dengan. Dulu gue nggak tahu istilah organisasi itu apa, UKM itu apa, DPM itu apa, BEM itu apa. Gue nggak tahu. Ya gimana? Kayak biasa aja kan sebenarnya. Ya tapi setidaknya menurut gue pribadi itu lebih bagus daripada lu record pakai HP gitu. Ini no offense ya, bukan berarti lu record pakai HP atau bikin podcast pakai HP itu jelek, tapi biar bagaimanapun juga menurut gue bikin podcast tuh selain materi yang harus dipersiapkan adalah kualitas audio. Dengan kualitas audio yang baik, kalian bisa bikin pendengar kalian tuh nyaman gitu. Kalau kalian pakai HP doang tuh agak kurang gitu. Gue pribadi tuh orang yang kalau mendengarkan podcast yang audionya kurang, ya gue jadi kurang sak gitu untuk mendengarkan. Jadi gue sebisa mungkin mengejar kualitas audio podcast gue sendiri gitu. Jadi untuk alat-alat yang gue gunakan adalah alat-alat sebagai berikut. Oke, sebelumnya gue ngasih tahu ke kalian dulu, 70% dari alat-alat yang gue pakai di sini adalah alat-alat bokap gue. Karena dulu bokap gue suka nyewain alat sound system, organ tunggal segala macam gitu. Jadi alat-alatnya sekarang udah nggak kepake karena bokap gue udah nggak main gituan. Jadi gue pakai buat bikin podcast atau bikin home recording segala macam lah. Jadi sebenarnya ini adalah peninggalan yang gue teruskan gitu, mandat. Oke, jadi alat yang pertama gue pakai adalah mikrofon. Mikrofon ini tuh mereknya Shure. Harganya kalau gue nggak salah sekitar 1 juta sekian lah ya. Karena memang mikrofon Shure tuh bagus banget, tapi hati-hati. Mikrofon Shure juga banyak yang palsu di internet gitu. Kalian kalau mau beli tuh langsung aja ke toko yang kalian percaya. Kenapa gue pakai mikrofon Shure atau mikrofon dinamik ini? Ya karena adanya ini doang. Sebenarnya podcaster tuh biasanya pakai mikrofon kondenser yang notabene lebih sensitif dibandingin mikrofon dinamik gitu. Tapi karena gue adanya ini dan gue nggak mau terbatas oleh barang untuk berkarya, jadi gue pakai aja gitu, yang ada gue sikat gitu, ya gak. Selanjutnya yang nggak kalah penting adalah kabel. Memang terlihat sepele dan terdengar sepele, kabel buat apa sih? Ya cuman memang kabel menjadi media menyambungkan antara mixer dengan mikrofon ini gitu loh. Kabel yang gue pakai di sini juga cukup unik nih. Ini juga kabel peninggalan. Gue pakai kabel yang biasa lu lihat-lihat di tempat dangdutan, ya ini yang gue pakai. Panjangnya 8 meter. Kenapa 8 meter? Ya karena dulu dipakai sama biduan-biduan buat kesonok sini. Nggak mungkin dong biduan cuma pakai kabel 2 meter. Jadi ruang geraknya terbatasi, ya kan? Ya, jadi yang gue pakai adalah kabel 8 meter. Emang agak PR sih sebenarnya, ribet banget kalau gue mau setup podcast gitu ya. Kabel panjang-panjang ini gulungnya susah. Ya tapi daripada gue nggak ada, ya gue pakai aja yang ada daripada harus beli lagi. Ini tuh kalau gue nggak salah harganya paling semeternya bisa 20.000 sampai 25.000 gitu ya. Kalian tinggal bisa beli di tempat-tempat kabel, bilangnya kabel mikrofon, pasti juga orangnya juga tahu gitu. Terus selanjutnya hal yang cukup penting dalam podcast adalah stand mic. Lo nggak mungkin dong ngobrol lo pegangin. Nanti pikiran lo terkonsentrasi ke tangan bukan ke materi yang lo pengen bawain gitu. Jadi stand mic juga cukup penting. Nah, stand mic yang gue pakai di sini adalah mereknya Tafware. Gue beli di Shopee, harganya tuh kisaran 70.000 sekian lah, nggak begitu mahal. Dibandingin gue harus pakai stand mic yang ada di dangdutan tuh, gue tuh kemarin sempat pakai yang di dangdutan, tapi
narasumber gue atau teman-teman gue pada nanya, kok Pak gituan kok? Jadi mau nggak mau gue ganti. Lagian juga ini juga cukup enak gitu loh. Kalian bisa adjust ketinggian dan kerendahan yang pengen kalian sesuaiin gitu dengan selera masing-masing. Terus juga nggak ribet gitu. Intinya lebih enak dipakai dibandingin lo pakai stand mic atau lo megangin mikrofon gitu. Terus alat selanjutnya adalah mixer. Mixer ini penting banget buat gue karena mixer ini sebagai audio interface kali ya. Ya pokoknya mixer ini yang terima suara gue, yang bikin suara gue juga agak lebih jernih dan gue bisa atur treble, bass dan midnya gitu. Jadi suara gue bisa lebih enak. Ya nggak enak juga sih suara gue. Ya pokoknya bisa lebih menarik lah. Nah, mixer yang gue pakai di sini mereknya adalah Yamaha MG166CX dan ini adalah punya bokap gue juga. Ya karena nganggur kan, ya gue pakai aja gitu. Ini harganya kalau gue nggak salah dan gue lihat di internet sih 2 juta sekian ya. Tapi tenang, kalau menurut kalian ini terlalu mahal, kalian bisa pakai audio interface lain yaitu Soundcard V8. Ini murah nih, jauh lebih murah. Ini cuma harganya 200.000 atau berapa gitu ya. Pokoknya sekitar 200.000 sampai 300.000 aja dan ini juga kualitas cukup bagus gitu. Kalian bisa lihat review-reviewnya di YouTube. Cukup bagus dibandingin lo harus beli mixer yang berjuta-juta atau beli soundcard yang berjuta-juta. Kalian tinggal bisa pakai itu aja. Sekali lagi, jangan batasi diri kalian dengan hanya karena alat gitu. Kalian bisa explore sebenarnya. Ini perihal kemauan aja sebenarnya kan. Terus hal berikutnya adalah USB soundcard. USB soundcard di sini yang gue pakai mereknya Vention, harganya 50.000 sekian. Kenapa gue pakai ini? Karena jujur ini bagus banget. Bagus banget, lo bisa beli di Shopee ataupun di Tokopedia. Mereknya Vention. Cuma 50.000 bisa menghasilkan suara yang sangat jernih. Beneran cuy, sebagus itu. Gue juga gak ngerti lagi bisa sebagus itu, cuman 50.000 harganya. Nah, USB soundcard ini fungsinya untuk menjambungkan antara mixer dengan laptop. Jadi dia sebagai media perantara antara mixer dan laptop gitu, dan penting banget di sini gitu loh. Terus alat selanjutnya adalah headphone. Nah, headphone di sini menarik nih. Ini headphone yang gue pakai adalah headphone yang gue pakai ketika gue dulu main PB pas kelas 2 SMP. Gue main kelas 2 SMP dan sekarang gue udah kuliah semester akhir. Lo bayangin tuh berapa tahun tuh? Kurang lebih 7 sampai 8 tahun dan masih bisa. Walaupun suaranya serak kayak orang kebanyakan nyanyi. Suaranya tuh udah kagak ada, cuman ya kayak tuh headphone cuman sebatas formalitas doang gitu, jadi kagak ada suara yang lebih gitu ya. Tapi bagaimanapun juga dibandingin gue nggak ada, ya gue pakai aja gitu. Harganya gue beli dulu tuh 120.000 apa ya, tapi kan udah 8 tahun yang lalu gitu loh. Jadi saran gue, apa yang lo punya lo pakai daripada harus beli baru. Ya udah pakai apa aja yang ada gitu. Terus selanjutnya last but not least adalah laptop atau PC. Kenapa gue bilang laptop atau PC? Karena nggak mungkin dong lo sudah pakai mikrofon, sudah pakai mixer, sudah pakai headphone segala macam, tapi tiba-tiba lo ngerekamnya pakai HP dong, nggak mungkin dong, timpang ya kan, terlalu jauh gapnya, nggak mungkin. Jadi di sini gue pakai laptop. Laptop gue speknya juga nggak bagus-bagus amat, kentang-kentang aja speknya, tapi gue pakai aplikasi Adobe Audition buat ngerekam suara gue. Kenapa pakai Adobe Audition? Karena di situ banyak efek-efek yang bisa gue tambahin supaya suara gue bisa terdengar lebih enak, lebih jernih. Walaupun memang kenyataannya nggak enak-enak banget juga kan. Ya mungkin itu aja alat-alat yang gue pakai, nggak ada alat-alat spesial lainnya, tapi gue akan memberikan gambaran ke kalian semua bagaimana alat ini bisa bekerja. Jadi pertama tuh suara gue diterima oleh mikrofon. Dari mikrofon tuh nyambung kabel ke mixer. Dari mixer itu ada output kabel menuju ke USB soundcard. Nah, dari USB soundcard baru masuk ke laptop untuk direkam pakai aplikasi Adobe Audition. Sesimpel itu kan. Sebenarnya nggak ada hal yang ribet gitu. Gue tuh belajar ginian, gue ngulik-ngulik dari YouTube segala macem gitu. Dan gue sharing ke sini supaya kalian juga termotivasi untuk bisa bikin sesuatu. Mau bikin home recording kayak mau bikin podcast atau mau bikin segala macam tuh terserah kalian. Gue mau memberikan informasi seputar apa yang bisa gue kasih gitu. Setidaknya selama pengalaman gue yang udah gue cari di internet. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Gue tadi sudah menjabarkan alat-alat yang gue pakai, merek-mereknya, terus harga-harganya. Sekali lagi gue nggak bisa bilang gue ini bener ataupun salah. Ini tergantung dengan pemikiran kalian. Gue bisa bener, bisa salah. Dan juga ini alat yang gue pakai biasanya untuk gue bikin podcast. Tapi kalau kalian punya alat-alat yang lebih canggih dan lebih bagus ataupun lebih murah tapi kualitas lebih bagus, bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga konten ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang ingin memulai karya, memulai home recording, memulai podcast atau memulai segala macam
tersentuh hatinya untuk supaya mulai lebih cepat. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.